Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semua yang lagi dengerin podcast Maskuy, podcastnya anak kesmas, kisi abis euy. Nah, kali ini aku bakalan ditemenin sama teman-teman aku nih, dan tentunya kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santuy. Nah, sebelum itu coba nih soundcheck dulu dong biar semangat. Hai, kenalin nama aku Rasyida Alena Diva, teman-teman bisa panggil aku Oci. Hai semua, kenalin nama aku Destita Nana Fitria, biasa dipanggil Tita. Halo Ci dan Tita, BTW guys, gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Wah, pastinya dong, alhamdulillah baik juga. Fiza gimana nih? Alhamdulillah baik juga dong. Kalau Ci gimana nih? Seperti yang kalian dengar sekarang ini, alhamdulillah aku baik-baik aja kok. Alhamdulillah ya guys, kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. BTW kalian akhir-akhir ini lagi pada sibuk ngapain nih guys? Selain tugas loh ya, secara kita kan mahasiswa nih, udah pasti kalau punya banyak tugas mah. Lagi sibuk ngabis nih, kalau aku, waduh ngabis nggak tuh? Waduh ngabis. Kalau aku sendiri sih, ini baru banget nih ikutin campaign online buat memperingati Hari AIDS sedunia. Pas banget nih hari ini kan tanggal 1 Desember ya kan? Oh iya benar banget Oci, seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa pada tanggal 1 Desember ini tuh diperingati sebagai Hari AIDS di seluruh dunia. Peringatan ini tuh dilakukan guna mengabarkan kesadaran tentang penyakit ini nih. Terlebih kan ini ya, mengingat banyak orang yang kehilangan nyawa karena penyakit yang satu. Ya, sebenarnya banget Fiza, Hari AIDS dunia ini diperingatin buat menumbuhkan kesadaran terhadap wabah AIDS di seluruh dunia nih yang disebabkan sama si virus HIV ini. Wow, keren juga ya ternyata kampanyenya. Jujur ya, dari aku sendiri, aku tuh masih suka bingung kenapa AIDS ini semenyeramkan itu gitu, dan bisa-bisanya sampai menghilangkan nyawa seseorang. Nah, pas banget nih, aku baru aja nonton video tentang serba-serbi HIV AIDS nih. Pas banget kan buat kita tonton, mumpung masih momen-momennya Hari AIDS sedunia nih. Oke, daripada pada kepo-kepo manja, langsung aja nih guys, aku putar ya videonya. Cus! Kita sudah sering mendengar tentang HIV, AIDS, penyakit yang menular lewat hubungan seksual, kontak dengan cairan tubuh, kontak darah, dan ASI ini menjadi ketakutan sendiri dalam masyarakat sehingga orang dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi, apakah benar demikian? HIV bekerja dengan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Virus ini bekerja perlahan dan sulit untuk mendeteksi gejala awalnya, dan hanya dapat diketahui dengan tes laboratorium pada tahap awalnya. Semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu, merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah, sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobatan HIV tidak menyembuhkan penderitaan, namun mencegah pertumbuhan virus dalam tubuh. Dengan terkontrolnya jumlah virus, maka sistem kekebalan tubuh akan terlindungi dan menghindari perkembangan HIV menjadi AIDS. Sejak adanya obat ini, harapan hidup penderita HIV dapat menjadi sama dengan orang normal. Jika mereka terdiagnosis tepat waktu, serta mengikuti pengobatan dan kontrol yang teratur. Salah satu contoh pasien HIV yang terkenal adalah Magic Johnson, pemain basket asal Amerika Serikat. Dia mengaku terjangkit HIV pada tahun 1991. 27 tahun berlalu sampai sekarang, ia masih giat menjadi aktivis HIV, dan apakah kalian tahu? Dia tidak mempunyai keluhan medis. Mengapa bisa? Dia mengonsumsi obatnya secara teratur. Sebagai tambahan, pasangan yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara berdasar, sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk menjaga kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Hasilnya, dalam situasi seperti ini, kesempatan bayi untuk tertular HIV dari orang tuanya diperkirakan kurang dari 1 dari 100. Memang kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari pengembangan infeksi HIV menjadi AIDS, tapi stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri, memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk melawan HIV?
Ayo kita sama-sama beri dukungan kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawannya. Wih, keren banget nih videonya, parah sih. Mantep banget nih. Nah, Tita, gimana nih? Udah ada gambaran kan ya tentang serba-serbi HIV/AIDS itu gimana? Pasti ya dong, udah jelas banget. Tapi nih ya, bentar, aku heran ya kenapa sih orang-orang itu punya stigma yang amat sangat negatif tentang orang yang terkena HIV. Padahal itu ya HIV/AIDS itu nggak menular lewat kontak fisik. Oh iya, BTW guys, menurut kalian nih tentang stigma negatif masyarakat itu sendiri mengenai Oda yang jauh dari lingkungan sosialnya itu gimana nih menurut Oci dan juga Tita? Secara kan kita anak-anak FKM nih ya, fakultas kebanyakan mbak-mbak. Waduh, fakultas kebanyakan banget tuh. Anyway, kalau dari aku nih ya, orang-orang banyak yang ngejauhin pasien ODA itu karena di bayangan mereka tuh orang AIDS itu tuh pasti meninggal. Ya oke lah, HIV itu kan sampai sekarang belum ada vaksinnya ya sampai sekarang. Tapi gak segini juga dong, secara ini kan udah abad ke-21, iptek udah maju, masa masih aja sih punya pikiran konservatif kayak gitu. Sekarang kan udah ada tuh yang namanya obat ARV, dan dimana obat itu tuh harus dikonsumsi sama penderita AIDS itu kan seumur hidup ya, buat ngurangin jumlah viral load HIV sampai ke kadar yang rendah banget gitu. Nah, udah gitu infeksi virus HIV tuh nggak bakal lagi nyebabin gangguan sama sistem imun. Secara kan HIV itu kan menyerangnya kan di sistem imun tubuh ya. Yaps, bener banget Oci. Nah, kalau dari aku nih kan masih banyak ya orang-orang yang ngejauhin Oda secara ya kalau ada nih teman kita atau keluarga kita yang terkena HIV, kita makan bareng terus menggunakan handuk yang sama, kita ngobrol, itu tuh nggak akan menularkan HIV gitu loh. Dan yang menyebabkan penularan HIV itu seperti penggunaan jarum suntik yang bergantian, lalu donor darah, dan si pendonor merupakan positif HIV, itu baru penyebab penularan HIV. Cakep, bener banget tuh. HIV itu kan cuma bisa lewat kontak darah ya, hubungan seksual sama ASI. Nah, betul banget nih guys. Sebenarnya tuh ya, menurutku stigma negatif ini tuh berawal dari pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Bener nggak sih guys? Sebenarnya pengetahuan terkait HIV ini kan harusnya udah basic banget ya kan. Harusnya tuh semua orang udah paham dan udah diedukasi sejak kecil. Nah, di sini tuh peran keluarga itu menurutku benar-benar have the biggest impact ya, karena terkait pengetahuan ini supaya si anak itu nanti bisa paham dan ngejauhin faktor-faktor resiko penyebab HIV ini. Dan of course nanti gak akan ada lagi dong stigma sosial yang negatif sama ODA ini. Yes, setuju banget nih. Edukasi itu penting banget ya guys, apalagi dimulai dari lingkungan terdekat kita seperti keluarga dan teman-teman Ya, Fiza dan Oci. betul banget. Jadi intinya kita tuh nggak usah takut berdeketan secara kontak fisik ya guys, dan jangan punya stigma negatif lagi nih, kan kasihan ibarat udah jatuh tertimpa tangga pula. Sakit dong kak, tangga tuh. Aduh, ya bener banget, kasihan kan ya pasien AIDS itu. Bentar, BTW nih, kita ada slogan nih buat kalian semua, yaitu jauhi virusnya, bukan orangnya. Cakep. Ini aku mau nambahin lagi nih statement dikit lagi nih yang aku dapat waktu campaign. Dare to reach out into the darkness, to draw another hand into the light, by Norman B. Rice. Nah, artinya tuh berani mengulurkan tangan ke dalam kegelapan untuk menarik tangan lain ke dalam terang. Nah, kita nih ya, calon SKM nih ya, gak usah takut-takut tuh untuk terus mengulurkan tangan kita buat saudara-saudara, teman-teman kita yang lagi berjuang lawan AIDS. Karena sebenarnya mereka tuh sebenarnya butuh uluran tangan kita, butuh support kita. Karena apa yang mereka lakuin itu menurut aku berat banget ya, kalau tanpa adanya support dari orang-orang sekitar. Yups, bener banget, keren banget nih dari Oci. Aku boleh nambahin sedikit. Pesan nih dari aku untuk semuanya, jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Oke, teman-teman, dan selalu stay safe dan stay healthy semuanya. Mungkin segitu dulu dari kita, dan semoga kalian yang dengerin podcast Mas ini jadi tahu ya tentang serba-serbi AIDS guys. Pertama Tita nih, masa iya calon SKM malah gak tahu tentang AIDS, kan jadi malu. Aduh. Tanda Tita. Sukses terus guys, and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.